Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi. Sepertinya kalau ini benar-benaran jadi antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menjadi cawapres dan masing-masing menjadi memiliki cawapres dan maju, mereka akan bertarung. Sepertinya kedua lawan ini akan menimbulkan efek yang kurang baik terhadap netizen. Karena kenapa? Bisa jadi akan kembali gaduh sebagaimana Pilpres di 2014 lalu 2019 ketika Jokowi melawan Prabowo. Karena kenapa? Kita tahu bahwa Ganjar Pranowo adalah representasi dari PDIP, yaitu dari penguasa. Dan sementara Anies Baswedan ini adalah representasi dari Nasdem. Meski saat ini Nasdem masih berada di lingkaran kekuasaan, dia masih punya menteri yang politis atau kader Nasdem yang masih masuk kabinet Pak Jokowi. Tapi semenjak Nasdem berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, ini publik akan menganggap bahwa koalisi ini sebagai bentuk koalisi oposisi. Dan koalisi oposisi ini yang mencapreskan Anies Baswedan akan melawan Ganjar Pranowo yang dia representasi dari kekuasaan, yaitu PDI Perjuangan. Walaupun kita tidak tahu Ganjar ini nanti akan berpasangan dengan siapa. Syukur-syukur kalau kemudian ini berpasangan dengan Puan Maharani yang sekarang ini menjadi ketua DPR. Perseteruan ini akan semakin memanas di media sosial, terus kemudian percakapan-percakapan di warung kopi, di kafe dan lain sebagainya. Karena kenapa? Ya, pengamat mengatakan bahwa Anies Baswedan ini antitesa dari Pak Jokowi. Sementara Ganjar Pranowo ya ini adalah sosok yang bakal didukung oleh Pak Jokowi. Walaupun baru-baru ini Pak Jokowi sepertinya mulai melirik Prabowo Subianto. Jadi beberapa kali ucapannya yang mengisyaratkan bahwa dukungannya akan mengarah kepada Prabowo. Tapi meski Pak Jokowi mengarah atau dukungannya mengarah kepada Prabowo, tetap publik akan menganggap Ganjar itu representasi dari kekuasaan. Kita tahu bahwa Pak Jokowi menjadi presiden pun dia hanya sebatas petugas partai. Dan itu dipertegas beberapa kali oleh Ibu Megawati. Kalau tidak mau jadi petugas partai, ini tegas. Secara tidak langsung, penguasa sebenarnya yaitu PDI Perjuangan. Dia juga menjadi partai pemenang pemilu di DPR. Bahkan partai ini sudah lebih dari cukup untuk mengusung capres dan cawapresnya sendiri. Jadi ini pertarungan antara penguasa dengan oposisi, dengan orang kaya dengan kaum jelata. Jadi bisa jadi orang-orang yang merasa bahwa semenjak pemerintahannya Jokowi, mereka yang terus mengalami kesusahan akibat pandemi, kebijakan kebijakan BBM yang dinaikkan, ini akan meluapkan kemarahannya kepada Ganjar Pranowo. Karena dia dianggap sebagai representasi dari penguasa. Kemana arah dukungannya? Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan, yang selama ini ya dia didukung oleh Nasdem, dan di belakangnya koalisinya ada PKS dan Demokrat yang konsisten dari awal itu sebagai partai oposisi. Lantas bagaimana dengan Prabowo seandainya dia tetap maju mendampingi atau
ya berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Ya, ini mungkin akan menjadi alternatif bagi kedua pemilih, antara pemilih Ganjar dan pemilih Anies Baswedan. Seandainya mungkin dari kedua pemilih itu mereka sudah merasa bosan dengan pertengkaran yang tidak pernah usai gitu. Ya, dulu 2014 mereka terkar, lahirlah cebong dan kampret. Demikian pula pertarungan ini terus di media sosial sampai Pilpres 2019. Cebong dan kampret terus bertarung. Dan kali ini entah apa sebutan lagi namanya untuk menyebut pendukung Anies dan kemudian pendukung Ganjar. Tapi yang jelas mereka yang sudah bosan dan jenuh dengan pertarungan semacam ini, pasti mereka akan mencari alternatif atau pilihan yang mereka anggap paling bijak, atau mereka yang keluar dari calon yang keluar dari dari pertarungan itu. Siapa dia? Ya Prabowo dengan Muhaimin. Dan ini bisa menjadi kebaikan bagi Prabowo karena kenapa? Prabowo tidak terlibat. Jadi pendukung Prabowo tidak terlibat dengan skema pertarungan netizen ini. Ya, walaupun ada sisi negatifnya juga. Karena kenapa? Semakin sering dibicarakan Ganjar Pranowo dan Anies, semakin sering dibicarakan oleh netizen, maka popularitasnya juga akan semakin tinggi. Ya, walaupun mereka bertarungnya di media sosial, yaitu ya saling olok lah. Kita tahu bagaimana netizen Indonesia yang ya luar biasa. Kita mengenalnya dengan netizen titik 62 katanya kalau tidak salah ya, kalau mengikuti perkembangan di medsos. Tapi ya memang beginilah dinamikanya. Walaupun ada 3 calon pun, ya tetap pertarungan antara cebong dan kampret itu akan terus berlanjut walaupun dengan nama yang berbeda. Siapa lawannya? Ya yang bertarung tetap pendukung Anies dan pendukung Ganjar. Sekarang saja kalau lihat di media sosial, sekali pendukung Ganjar mengupload postingan lah, pendukung Anies datang. Selamat kepada Bapak Ganjar, semoga terus sehat dan nanti bisa menyaksikan Bapak Anies dilantik menjadi presiden. Demikian pula dengan uploadan Anies, pendukung Ganjar pun sepertinya juga hadir di sana. Mereka mendoakan Ganjar di sana. Jadi ya ini menjadi pemicu awal pertarungan ini menjadi pemanas saja, apalagi nanti ketika dua orang ini sama-sama dideklarasikan menjadi capres dan sudah ada cawapresnya, maka saya yakin pertarungan itu akan semakin panas. Dan saya harapkan Prabowo sebagai negarawan, terus kemudian dia bisa menjadi penengah dari antara keduanya, sehingga kita tidak terpecah lagi seperti kemarin gitu loh. Ini semakin ya miris sekali kalau kemudian kita harus terpecah belah hanya karena persoalan pemilu. Siapa kita itu? Apa untungnya bagi kita? Bagi rakyat jelata, bagi kita kan? Tidak ada untungnya. Tetap yang diuntungkan siapa? Ya mereka yang kemudian duduk sebagai penguasa, terus kemudian pendukungnya. Seperti halnya Ketua Projo Ari Budi Setiadi itu. Mereka totalitas mendukung Jokowi. Apa yang didapatkan? Ya jadi wakil menteri desa. Bagaimana pendukungnya di kalangan bawah yang di desa-desa ya, yang mereka meluangkan waktunya duduk bersantai saling olok-olokan di media sosial, tidak dapat apa-apa, cuma dapat capek. Jadi mari teman-teman semuanya, daripada kita menghabiskan pikiran kita untuk saling bertarung dengan sesama anak bangsa, terus kemudian mengeluarkan kata-kata kotor, ya sebaiknya bagaimanalah kita bisa membangun persatuan. Jadi pileg pemilu itu bukan menjadi ajang perpecahan, tapi ajang persatuan. Mari kita pilih
calon yang benar-benar mereka yang ikhlas untuk mengabdi pada negara dan bangsa, ikhlas dalam segala hal. Mereka yang sudah tidak lagi tamak dengan jabatan, dengan ambisi. Sepertinya orang-orang yang seperti ini yang bakalan membawa Indonesia lebih baik, bukan justru terbalik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.